Saya selalu, saya adalah orang yang sangat output oriented. Output oriented. Ya, Oke. jadi, saya tidak banyak berbicara, tapi mudah-mudahan jika Tuhan bersama dengan saya, semuanya berjalan dengan baik, saya bisa membuktikan dan bisa mewujudkan semua yang saya janjikan. Program yang saya janjikan sebenarnya sederhana. Prioritas kemarin tuh cuman, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terjangkau, yang layak dan berkualitas. Dan saya berencana dalam tahun pertama di 2025 karena di Maluku Utara itu ada sekitar 27% dari lulusan SMP itu tidak bisa lanjut ke SMA, dan kemudian dari SMA tidak bisa lanjut ke universitas. Saya merasa bahwa saya pengen menjadi gubernur yang adil, yang inklusif, yang berpihak kepada mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan. Saya mau masyarakat Maluku Utara semua mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang adil dan sama. Oleh karena itu di tahun 2025 saya berencana mengatur APBD dan menghemat yang bisa dihematkan sambil menunggu ke APBD untuk bisa segera, karena kan tahun ajaran baru tuh 7 Juli 2025. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mengakomodir walaupun parsial untuk membiayai mereka SMP lanjut ke SMA dan SMA untuk kuliah, karena itu yang saya janjikan untuk beasiswa. Assalamualaikum rekan-rekanku dari Sabang hingga Merauke. Kali ini Mimin menyajikan sebuah nalar sehat bagi perempuan part 2. Di sini Bung Rocky Gerung menguji nalar gubernur cantik yaitu Shirley Laos dengan argumen tajam. Yuk simak kajian bermanfaat ini dengan segelas kopi hangat atau camilan ringan kesukaan rekan-rekan. Jangan lupa ikuti channel kami dan channel Tumbuh Institute ya rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Oke, saya ingatkan peristiwa itu tadi teman-teman untuk menghubungkan Shirley dengan ekspektasi yang makin lama makin tinggi. Sekarang kita pindah pada setelah selesai itu, anggap aja itu mengucapkan kembali hal-hal yang memungkinkan kita memendekkan peristiwa lalu memperpanjang harapan. Oke, peristiwa sudah selesai. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan, bukan pertanyaan sebetulnya. Saya ingin dapat semacam sebut aja dorongan, atau publik ingin dapat dorongan baru dari Shirley itu. Shirley nanti Februari dilantik sebagai gubernur, tetapi ekspektasi publik udah mendahului apa yang akan Shirley lakukan sesuai dengan janji Shirley. Jadi Shirley akhirnya jadi figur nasional. Orang ingat Shirley ya bukan sekedar calon atau gubernur terpilih, tapi seseorang yang jadi simbol bahwa Indonesia ada pemimpin akhirnya kan. Capaian Shirley itu luar biasa tuh. Nah, di dalam pertimbangan itu, ide pertama Shirley setelah dilantik gubernur, Shirley akan diminta untuk kasih ceramah di berbagai macam provinsi sebagai pembanding itu. Akan diundang oleh universitas, saya pastikan itu, pasti semua universitas akan undang Shirley untuk kasih orasi, untuk kasih semacam pendidikan public policy. Karena kemampuan Shirley tadi untuk memperlihatkan bahwa saya minoritas, saya perempuan, tetapi dalil keperempuanan itu justru yang memungkinkan atau yang membuat orang percaya bahwa Shirley mesti jadi figur publik nasional. Siapanya? Tanpa perlu persiapan sebetulnya. Saya selalu, saya adalah orang yang sangat output oriented. Output oriented. Ya, Oke. jadi saya tidak banyak berbicara, tapi mudah-mudahan jika Tuhan bersama dengan saya, semuanya berjalan dengan baik, saya bisa membuktikan dan bisa mewujudkan semua yang saya janjikan. Program yang saya janjikan sebenarnya sederhana. Prioritas kemarin tuh cuman pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terjangkau, yang layak dan berkualitas. Dan saya berencana dalam tahun pertama di 2025 karena di Maluku Utara itu ada sekitar 27% dari lulusan SMP itu tidak bisa lanjut ke SMA, dan kemudian dari SMA tidak bisa lanjut ke universitas. Saya merasa bahwa saya pengen menjadi gubernur yang adil, yang inklusif, yang berpihak kepada mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan. Saya mau masyarakat Maluku Utara semua mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang adil dan sama. Oleh karena itu di tahun 2025 saya berencana mengatur APBD dan menghemat yang bisa dihematkan sambil menunggu ke APBD untuk bisa segera, karena kan tahun ajaran baru tuh 7 Juli 2025. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mengakomodir walaupun parsial untuk membiayai mereka SMP lanjut ke SMA dan SMA untuk kuliah, karena itu yang saya janjikan untuk beasiswa. Dan begitupun dengan kesehatan membutuhkan waktu yang lebih lama karena sarana dan prasarananya, kualitas dokter, infrastruktur semua harus dirapikan, itu mungkin akan butuh waktu 1-2 tahun sendiri. Dan infrastruktur, saya dari sekarang sudah berkomunikasi
eee ke pusat, walaupun memang belum dilantik, tetapi saya sudah menyiapkan program-program, saya sudah memetakan secara infrastruktur, kita namakan Transkiaraha karena permasalahan di Maluku Utara itu adalah transportasi. Kita adalah kepulauan, semua biaya mahal, semua kesulitan akses kepada pendidikan dan kesehatan yang baik, semua turunnya nilai tukar petani dan nelayan, semuanya karena biaya transportasi yang tinggi. Oleh karena itu, yang paling penting di Maluku Utara itu adalah infrastruktur transportasi yang terjangkau, yang nyaman, yang berkeselamatan, dan ekonomis. Untuk itu, saya punya program yang saya namakan Transkiaraha untuk konektivitas satu Maluku Kiaraha itu terkoneksi dengan baik. Airport yang belum ada kita adakan, tol laut yang belum ada kita adakan, dermaga yang belum ada kita adakan. Dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari pusat terutama APBN dan saya sudah membuat rencana untuk mudah-mudahan dalam 5 tahun itu semua bisa ke-deliver. Karena percumaan apapun yang saya bicarakan kalau saya tidak punya output. Dan saya berencana mewujudkan dan me-deliver semua yang saya janjikan dalam 5 tahun. Oke, output segitu, tetapi inputnya kan terbatas. Input publiknya ya, APBD, Ya, saya sudah dana. mempelajari bahwa Oke. APBD kita di tahun 2025 hanya 3,3 triliun, which is itu sangat kecil. Dan untuk itu saya butuh dukungan dari APBN, infrastruktur, dan semua kementerian itu sebenarnya udah punya program-program. Kita hanya perlu rajin ngelobi ke kementerian, mencari apa yang bisa dibantu Maluku Utara. Karena pada dasarnya tugas dari gubernur itu untuk memastikan program nasional dapat diimplementasi dengan baik ke daerah dan bagaimana berkomunikasi dengan baik ke pusat sehingga pusat bisa mendukung Maluku Utara dengan membangun infrastruktur yang kebetulan Maluku Utara juga tambangnya lumayan bertumbuh dan memberikan kontribusi devisa yang banyak untuk Indonesia. Oke, saya masuk di situ ya. Kan Shirley menganggap bahwa dukungan publik Shirley udah peroleh itu. Dukungan anggaran APBN pasti tidak cukup tuh. Ya. Dan kalau kita bicara tentang potensi tadi, potensi ekstraktif industri di situ kan. Justru itu yang kelihatannya orang akan lihat kontradiksinya tuh. Shirley pengusaha di bidang itu bertahun-tahun mengerti wilayah itu. Mengerti bahwa upaya untuk memecut ekonomi nasional maupun ekonomi wilayah itu, kalau Pak Prabowo bilang 8%, tapi kemudian kelihatannya dikoreksi menuju 8%. Ibu Sri Mulyani pastikan ya minimal 4,5, 5,5 juga udah bagus itu kan. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa harus ada percepatan pertumbuhan, itu paralel dengan perusahaan lingkungan pasti kan. Akan di-watch itu. Kita bisa bilang oke, kita bisa hitung itu biaya ekologinya berapa untuk biaya pertumbuhan ekonomi itu, gampang dihitung itu kan. Tetapi orang menganggap apa keterangan Shirley nanti kalau ternyata di-watch bahwa jumlah ecological footprint, jejak ekologis yang dalam bentuk deforestasi itu disandingkan dengan kemakmuran yang Shirley pastikan akan diperoleh oleh rakyat. Jadi orang akan lihat, ya boleh aja Ibu Gubernur Shirley, tetapi LSM akan cerewet. Ya memang dia janjikan, ya pendapatan bertambah, tetapi perusahaan lingkungan juga berlanjut tuh. Persiapan untuk tiba pada problem itu. Dan semua dunia sekarang ada dalam soal itu tuh. Jika sudah dilantik nanti, saya berencana untuk mengumpulkan semua pelaku pengusaha tambang, mencari titik tengah pemanfaatan dana CSR mereka sehingga benar-benar memberikan manfaat yang seimbang kepada para masyarakat yang hidup di lingkar tambang. Dan untuk diketahui di Maluku Utara itu tidak semua daerah dirusak. Jadi memang ada daerah industri seperti di Halmahera Tengah, di Iwip, ada sebuah zona di Halmahera Timur ada dan di Halsel ada. Tidak semua daerah ada tambangnya, hanya di daerah industri tertentu yang ada tambangnya. Kemudian dalam proses pertambangan itu sebenarnya sudah ada dokumen-dokumen pelestarian alam seperti AMDAL-nya, bagaimana mereka mereklamasi kembali, bagaimana mereka melakukan perbaikan lingkungan setelah itu. Hanya saja menurut saya mungkin belum diimplementasikan atau dikontrol dengan baik, dan itu saya akan menjadi garda terdepan untuk memastikan lingkungan hidup itu dapat dijaga semaksimal. Bahwa tambang tidak merusak sama sekali tidak mungkin. Tambang itu pasti merusak. Tinggal ditimbang antara dampak ekonomi
dengan benefit secara ekonominya. Nah, itu yang dijaga keseimbangannya. Dan buat masyarakat yang tinggal di lingkar tambang, ada mereka nelayan dan petani yang terganggu mata pencariannya mereka harus diberikan alternatif lain sehingga kesejahteraan mereka bukan berkurang tetapi bertambah dengan kenyamanan. Itu semua dibutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat lingkar tambang, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para mereka pengusaha tambang mencari solusi yang terbaik. Dan untuk itu saya akan memastikan menjadi garda terdepan karena saya sendiri adalah diver. Saya sangat mencintai, saya mengerti bahwa alam itu nilainya tak terhingga untuk anak Teman-teman, cucu diver kita. artinya penyelam. Iya, penyelam. Penyelam bawah laut. Saya melihat bagaimana keindahan alam itu rusak, hilang, sesuatu yang sangat cantik yang tidak bisa diciptakan oleh manusia kembali bisa hilang karena tidak dilestarikan dengan baik. Dan saya pun pencinta alam. Saya juga melihat proses bagaimana ada satu spot wisata di Halmahera Tengah yang tadinya begitu cantik namanya Boki Maruru dan kemudian sekarang mungkin jadi agak kurang cantik. Tetapi segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik, dicari cara tengah untuk win-win sehingga alam tetap terjaga, ekonomi mendapatkan benefitnya, Oke. komunikasi menurut saya. Saya percaya nggak kalau misalnya sebut aja aparat atau petugas atau pejabat daerah yang mengelola lingkungan itu diberi pada perempuan. Karena secara eh, arkeologis, secara antropologis, perempuan lebih dekat dengan alam tuh. Karena etika kepedulian itu tuh. Saya tidak mengerti laki-laki ya, tapi menurut saya perempuan itu lebih peduli, lebih detail, karena pada dasarnya perempuan adalah seorang ibu, sifat alamnya adalah melestarikan, membangun, menjaga, merawat semua yang indah tetap indah, yang tidak seimbang menjadi seimbang. Jadi menurut saya, selama niat saya baik, selama komunikasi baik, selama semua pihak win-win, dan tujuannya untuk kesejahteraan banyak orang, saya rasa semua bisa tercapai. Oke, ini nekat nih. Dia bilang dia nggak percaya pada laki-laki. Saya bukan bilang tidak percaya kepada laki-laki. Saya bilang saya tidak mengerti Tidak pemikiran mengerti pada laki-laki. laki-laki. Itu yang saya mau terangkan. Saya mengertinya perempuan karena saya adalah seorang perempuan. Jadi bayangkan teman-teman, saya ini mengajar etika lingkungan 15 tahun. Tetap tidak dimengerti pikiran saya kan. Jadi sebetulnya soal lingkungan itu bukan soal kecerdasan akademik. Nah itu saya betul. Tapi kecerdasan etik yang datang dari pengalaman real bertemu dengan alam. Walaupun saya pecinta alam, tapi seringkali secara natural perempuan itu dibekali dengan kepekaan alamnya. Ya. Jadi saya tanyakan itu tadi supaya ada keyakinan dan harapan bahwa wilayah ekologi, wilayah pariwisata terutama itu dan pariwisata laut itu akan diolah oleh tangan-tangan perempuan di Maluku Utara.